pada saat dia melihat itu acara sukses di Hotel Borobudur, itu terekspos dalam pesawat China Airlines di bandara. Itu ada fotonya Samsul Sakaria melakukan percepatan UMKM dengan bekerja sama dengan Hotel Borobudur, melakukan kegiatan-kegiatan bagaimana menjembatani. Lalu apa? Datanglah Sandiaga Uno. Gini, kira-kira dari produk lokal itu supaya go internasional, gimana caranya FPK ini menaikkan grade supaya produk-produk lokal ini bisa go internasional? Salah satunya begitu lah. Tentu kalau kami sudah dilakukan, jadi kami mengadakan basar, dan tentu tempat basar itu adalah yang memiliki standar internasional. Kami melakukan basar itu di Hotel Borobudur, dan ini menjadi sebuah langkah yang, apakah ini sebuah upaya gila atau gerakan yang tidak masuk akal? Kenapa ada UMKM bisa masuk di Hotel Borobudur? Sebelumnya belum terlaksana, Bang. Iya. Belum pernah ada. Belum pernah ada. Karena itu kan standarnya internasional. Ya. Artinya FPK ini coba memfasilitasi produk-produk itu di tempat yang berstandar internasional. Kira-kira begitu. Iya. Jadi salah satu peserta basar kemarin kebetulan kami tampilkan itu produk-produk Sulawesi Selatan dalam satu bot. Bot itu tempat berjualan. Dan itu saya berikan kesempatan provinsi yang lain juga menggunakan satu bot. Ya, dengan satu stand, dengan menampilkan semua masing-masing produk unggulannya. Sehingga kemarin itu Sulawesi Selatan ada namanya Songkok Bugis. Iya, Songkok Bugis itu dijual. Mungkin saja itu ada keturunan Bugisnya, tamu nginap di hotel orang Malaysia. Kan begitu. Dia sangat ketertarikan dengan Songkok itu, lalu melakukan transaksi. Iya, kontrak bahwa tolong saya setiap bulan dikirimin. Saya tidak tahu apakah dia mau jual kembali, tapi itu dikirim ke Malaysia. Iya. Siapa yang untung dalam posisi itu? Saya merasa bangga karena saya yang memfasilitasi. Iya. Di FPK, dan dia adalah keuntungan ekonominya. Saya pun juga dapat keuntungan ekonominya. Kan begitu. Saya memfasilitasi bisa jualan di Hotel Borobudur dan bisa melakukan transaksi internasional. Berarti itu topik Songkonya go internasional. Kan begitu. Ada lagi kopi dari Medan kalau saya tidak salah. Setelah dia coba di hotel, bagus, dia beli. Dan setelah itu saya tanya, transaksinya juga go internasional. Ada nggak Bang menggandeng menteri-menteri atau menteri apalah yang Bang gandeng waktu kegiatan pameran itu atau festival itu? Ini proses awalnya itu tidak ada melibatkan menteri. Pada saat pelaksanaannya, jangankan menteri, menteri kami undang, duta besar kami undang,
Dan gubernur-gubernur saya undang. Karena kan tadi 34 provinsi. Provinsi ya. Iya. Iya kan? Dan cakupannya luas ya Bang ya. Sangat luas. Iya. Dan ini bisa terlaksana begini kalau kita memang punya mimpi-mimpi besar, ide kreatif besar, baru kita narasikan dalam bentuk rumusan-rumusan sebuah ide-ide, lalu kita wujudkan dalam bentuk kegiatan. Tapi kegiatannya harus konkret dan tuntas, jangan hanya sekedar melakukan sebuah rancangan lalu kemudian tidak tuntas. Kesinambungan ya Bang ya. Iya, kayak seperti ini. Belum tahu orang maksud apa saya ngadakan senam pembauran. Tidak menutup kemungkinan semua calon-calon presiden saya ikutkan nanti ikut menjadi senam, peserta senam. Kan begitu. Ini Ide baru gitu ya Bang ya. sebenarnya ide ini bisa dikatakan baru. Sebenarnya kita sudah lakukan ini peran-peran begini waktu Orde Baru. Pernah dilakukan, cuman mungkin luput dari publisitas ya Bang. Iya, artinya sudah tidak lagi menjadi itu. Nah, apa tadi konteksnya mengenai pejabat sekelas menteri, kita tidak melibatkan, tapi dia melibatkan diri. Nah, itu contohnya, bukan kita melibatkan, tapi dia melibatkan diri. Pada saat dia melihat itu acara sukses di Hotel Borobudur, itu terekspos dalam pesawat China Airlines di bandara. Itu ada fotonya Samsul Sakaria melakukan percepatan UMKM dengan bekerja sama dengan Hotel Borobudur, melakukan kegiatan-kegiatan bagaimana menjembatani. Lalu apa? Datanglah Sandiaga Uno mengajak makan malam di Hotel Borobudur dan menanyakan tentang ini kegiatan apa. Saya bilang ini sederhana, ini hanya bazar biasa. Tapi kok bisa beritanya sampai di dunia, sampai di Cina sana. Karena ini langganan yang tidur di hotel ini, Pak. Tamu-tamunya ya dari berbagai negara. Iya kan begitu. Jadi saya pasanglah itu strategi bagaimana ada tempat. Semua tamu itu berfoto-foto di situ. Iya. Dengan label di situ gambar FPK. Label FPK. Forum Pembauran, sehingga semua yang foto, baik anak milenial maupun tamu-tamu ini itu berfoto secara tidak sadar. Saya itu terbawa dan menjadi orang populer. Begini Bang. Abang kan tadi mengeluarkan statement tentang milenial ini. Abang sebagai ketua FPK ini untuk mempublish supaya milenial ini tahu. Soalnya kami aja yang milenial ini baru tahu ini ada forum kayak gini gitu, yang difasilitasi, yang diwadahi langsung oleh negara, yaitu lewat Mendagri ya Bang ya. Gubernur mungkin tadi ya. Ya, Kemendagri dan gubernur. Nah, kira-kira gimana caranya Pak Abang sebagai ketua ini mempublis lagi nih FPK ini supaya milenial ini tahu gitu. Jadi itu tadi bahwa FPK ini telah mendapatkan legitimasi dari Kementerian Dalam Negeri. Itu ada SK-nya dan dikukuhkan oleh Gubernur DKI pada saat itu Pak Anies Baswedan. Nah, kira-kira tahun berapa itu Pak? Maksudnya awal berdirinya FPK ini tahun berapa? Terus ya, belakangnya oleh apa ini? latar berdirinya saya ini kan yang periode kedua. Jadi sekitar 10 tahunan. Iya, sekitar 10 tahunan. Nah, awalnya itu saya hanya anggota. Bukan termasuk itu kan kalau anggota itu masuk pejabat.
tapi bukan ketua. Iya. Nah, pada saat posisi ada periode kedua ini, saya terpilih jadi ketua. Ya, ketua. Dan ini FPK ini secara institusinya itu seharusnya dibentuk sampai ke kelurahan. Iya. Tapi yang merancang aturan main ini itu justru belum tercapai, belum bisa terrealisasi secara utuh karena tidak bisa disamakan cara berpikirnya di ibu kota negara. Semua suku ada di Jakarta. Persoalannya kalau di daerah lain, katakanlah kabupaten terpencil, tidak semua suku ada di situ. Dan di Jakarta sendiri itu baru sampai di tingkat kota madya. Jadi kalau tingkat gubernur DKI itu dilantik oleh gubernur. Dan semua pembidanya adalah kepala-kepala dinas. Kalau di tingkat kota itu ketuanya ada ininya yang melantik adalah wali kota. Jadi kami ini ketua DKI, ya koordinasinya kepada wilayah seluruh Jakarta. Harapan ke depan buat FPK ini gimana, Pak? Harapan FPK ke depan ingin memperbaiki internalisasi organisasi secara baik dan sempurna, dan juga mengaktifkan semua elemen-elemen kolaborasinya terhadap semua instansi pemerintah di Jakarta maupun semua kekuatan-kekuatan organisasi di Jakarta maupun kekuatan pelaku ekonomi Jakarta. Dari juga bagaimana melakukan koordinasi kepada semua kekuatan-kekuatan baik pariwisata, seni dan budaya. Konteksnya banyak. Dari situ saja kami bisa mengambil peran sangat luas. Iya, oleh karena itu kami menggandeng baik Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan alhamdulillah kami bisa memperkenalkan semua produk-produk lokal daerah itu di hotel-hotel Jakarta. Iya, dan di backup oleh Pak Sandi. Iya, itulah salah satu kerja. Dan saya sudah bilang sama teman saya jalan tadi begini, gue tengok begini. Ini tidak bisa hanya sekedar begini. Kami selaku ketua FPK harus selalu memiliki mimpi-mimpi, kreativitas yang terbarukan. Kami berusaha yang tidak banyak dicipta atau digerakkan orang, tapi kami selalu ingin tampil beda. Dari situ kami ingin melakukan upaya-upaya narasi terus berkreasi dalam bentuk melahirkan sebuah bentuk proposal. Dan proposal itu kami lakukan dan tuntas, tidak ada yang sifatnya hanya berupa proposal saja, tapi seperti inilah contohnya, ada realisasi dan tuntas. Kami tidak pernah bekerja hanya bernarasi saja, tapi harus tuntas. Itu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.